Los Leones dan kali ini sedikit condong ke bagian selatan. Sudah ada beberapa tim yang membuka parasutnya. Dan dengan garis pesawat yang seperti ini harusnya adalah kayaknya ada harusnya fight kecil. Kalau kita sih tetap berharap dengan adanya fight kecil ya, supaya permainannya makin menarik, up and down, berasa gitu loh adrenalinnya kan. Coba Pekado kayaknya ada 2 squad. Iya 2 squad, kayak 3 squad, 2, 3. Dua. Ini 2. Eko lagi dong. Eko lagi, itu kemana siapa? Wanuno lagi kah? Oh enggak. Ih, Wanuno cuma cara emang Wanuno atau dia nubruk ya? Tapi Wanuno cuma cara kosong sih, gak ada sama sekali dan circle-nya ke arah kanan. Arah kanan kah ini? Tapi Pekado ya. Ini fight 2 tim ya? Eko lagi. 3 tim kayaknya deh. 3-2. Belum kelihatan. Kameranya nih masih ngarah ke NFT soalnya tadi dapetin WWCD. Nanti kita lihat seperti apa. Karena 1-2 tim Creed dan juga Eko. Kali ini Eko nampaknya benar-benar menderita sekali. Match sebelumnya dia ketemu sama Wanuno kali sekarang ini. Creed. Iya, itu dia. Sedih sekali nampaknya. Tapi kita lihat apakah Eko bisa membalaskan dendamnya tadi di Irengo nggak dapat poin sama sekali. Apakah kali ini malah Eko yang bisa berhasil mendapatkan 4 poin? Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Creed kalian coba untuk menumbangkan tim Eko, pelan-pelan dicari posisi lawannya. Eko kali ini kembali bertemu dengan lawan yang keras di awal permainan. Yes, ini adalah Creed, tim yang sangat agresif dan haus akan kill. Kita akan lihat dimana kalau Eko sudah mendapatkan bagian arenanya dan sudah mulai melakukan looting juga. Senjatanya harusnya cukup nyaman ya, ini bagian arena. Dan sementara kalau Creed dia ngambil bagian rumah-rumah kecil di bagian Pekado ini. Iya, tapi kalau kita lihat kayaknya juga ya dari beberapa tim yang bertanding, terlihat juga mereka game terakhir ya mungkin yang pasti lolos ya kita barbar, yang pasti nggak lolos kita barbar. Jadi ada 2 tim barbar ya, yang pasti lolos dan tidak lolos. Belum tentu lolos. Tapi kalau Creed gue yakin lolos sih. Poin mereka lumayan tinggi kan. Sama mungkin seperti tim TG, tapi Anyo tampaknya tertangkap oleh bom dari seorang Drean. Dan kita bakal lihat Eko di pressure kembali oleh tim Creed pada game kali ini. Ya, berita buruk untuk Eko, sudah kehilangan 1 player yang tumbang. Tapi ternyata Drean pun berhasil ditumbangkan kembali. Trading knock pun terjadi, Creed sudah mulai menyisir bagian apartemen dan knock and paling no debat. Tapi kali ini dari Adrian akan berusaha untuk menghentaskan 1 player dari Creed tersebut sudah mulai. Bukan dari Creed tapi dari Eko, lagi healing ditembakin. Langsung saja tersungkur lemas, tak mampu bangkit lagi. Ya, kita bakal kini tampaknya dari Eko pun langsung barbar aja coba menabrak musuhnya. Dan kita bakal dari Creed juga kali ini dengan kondisi 3 lawan 2 harusnya bisa pressure lawan, bahkan 3 lawan 1 kali ini ya. Oke, nampaknya Eko kembali menderita kali ini, sudah kehilangan 2 playernya. Hanya ada Violet bahkan kali ini menjadi last man standing. Coba Flo, kalau lu jadi Violet ngapain? Perangin. udah lah ya. Tunggu musuh datang, kita adu aim. Tapi kayaknya dari Prince sudah mulai datang, udah mulai terdengar stepnya juga dari seorang Violet dengan menggunakan UMP-nya sedikit tarik mundur ke arah atas, tidak mau terlalu terbuka. Tapi dari Prince nampaknya akan membuka pintu, tidak punya armor sama sekali, sedikit blind spray, dan itu dia 3 player ngepick sekaligus. Kayaknya bakal susah sih untuk Eko, tapi masih dipush terus menerus. Dan itu dia lagi Eko harus posisi ke-16. Yes, dan kita bakal nih 15 tim tersisa di permainan kita kali ini. Dan bahkan dari pun kehilangan 1 member mereka. Dan tampaknya duduk santuy-santuy tiduran aja kali ini. Gue gak tahu sih harus bilang apa, gue kasihan sama Eko asli. Ditabrak 2 kali. 2 kali game terakhir ditabrak, ditaunting lagi. Aduh, Eko jangan menyerah ya. Kamu harus ikut lagi next time. Yes, Eko jangan menyerah. Kali ini mungkin belum beruntung, tapi next time gue yakin kalau bisa evaluasi yang banyak, bisa berbenah lagi, pasti bisa lolos. Bener, semangat terus pokoknya Eko. Oke, tapi kita harus move on ya. Tidak boleh bersedih terlalu lama, nanti matanya bengkak. Dan kali ini ada
Kenapa? Gak apa. Butuh detail banget ya nanti matanya. Iya maksudnya kan sedih. Ih kalau gue jadi Eko gue sedih loh. Kayak udah nyampe ke Iya, titik pas sini sedih. gitu. Kan kesel kan? Kita pasti kesel, gitu, kita kesel. Tapi ya, baik lagi gitu kan. Pasti ini bakal jadi pengalaman yang berharga Pengalaman, juga. iya. Nggak cuma untuk Eko, tapi untuk semua tim yang mungkin pada kali ini belum beruntung. Betul, pokoknya harus semangat terus ya. Pokoknya buat teman-teman semua yang memang punya cita-cita di competitive scene, itu nggak boleh menyerah ya. Ketika satu kali gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Tapi tetap ingat, harus punya plan A, punya plan B, dan kalau bisa pendidikan dilanjutin terus ya. Yes, jangan sampai pendidikan tidak lanjut ya Itu teman-teman. dia. Dan sementara juga kalau kita lihat dari Wave, dia udah mulai berpindah tempat juga. Masih cukup jauh sih jaraknya ke arah play zone tadi sempat terlihat. Tapi sudah mulai setup juga di rumah Dewa. Dan tim lain, satu doang yang pisah ya? Satu lo nggak bisa kali ini ya, dan ini kok jauh banget ya? Makanya tadi gue lihat satu pisah jauh. Satu Ternyata- lagi udah di zona. 2.800 meter. Apa jangan-jangan mereka semua janjian solo squad? Konten dong jadi. Konten. Tapi nggak boleh sih, setahu gue kalau udah official gini, bener-bener harus main sampai serius, Harus. sampai detik terakhir. Game terakhir pun kayak misalnya kita pasti nggak lolos, nggak ada ceritanya tenggelam laut gitu. Iya, soalnya ingat gak PMGC ya? Yang tim dari mana sih yang dia terkena banned gitu loh. Gara-gara memang mainnya gak serius gitu. Oh, sampai yang dia terakhir. cuma apa? Tiduran. Iya, tiduran di Ruins. Ya, Ruins. Lupa Ya, itu- tim apa pokoknya. Ya itu baik lagi sih. Itu ya namanya kita berkompetisi, kita harus berjanji memberikan terbaik setiap rondenya. Yes, harus maksimal lah sampai Betul. detik terakhir. Dan sementara itu juga kalau kita lihat tim-tim lain juga masih looting-looting aja. Ternyata bener ya, ada tim yang barbar, Nanti mes santuy. tim yang santuy. Jadi ada beberapa tim yang meresahkan ya, yang udah mulai nabrak-nabrak. Tapi gue jujur ya, gue masih nggak kebayang siapa aja tim-tim yang meresahkan itu. Karena poinnya juga masih tipis-tipis, ibarat kata semua masih bisa kemungkinan terjadi gitu. Dan dari tim One Uno yang bermain dengan baik di beberapa match terakhir kali ini juga udah mulai melanjutkan rotasinya. Rata-rata kalau di Miramar early rotation sih. Iya, early rotation, mencari high ground sih. Karena kan Miramar itu kan kuncinya adalah membuka vision ke depan. Ketika kita mendapatkan high ground, kita dapat informasi, kita bisa membuka informasi juga, kita lebih mudah. Mau kita main defensif, mau kita main ofensif, mau kita rotasi, dan pilih-pilihan lainnya. Dan gue rasa ya, gak heran sih, melihat tim-tim rotasi di awal-awal, mencari tempat high ground, baru di situ dia bakal hold dulu. Cek sekitarnya, ada tim yang ngisi mana nih, mana yang kosong, zona mental kemana, karena kan zona pertama gitu. Iya. Lu gak bisa nembak ke zona akhir dari zona pertama. Benar. Dan terlihat semua tim lagi pada rotasi semua. Bahkan kali ini dari tim TC, tim Cyclone yang tadi mendapatkan WCD di match pertama Irengel sudah menempati bukit yang cukup tinggi dan cukup nikmat. Di bawahnya itu udah ada satu player yang lagi rotasi, tapi nampaknya masih belum terspot nih oleh player-player dari TC. Betul, TC pun bermain dengan cukup aman kali ini mengambil high ground. Mereka menggunakan cicakar ya? Iya, ini cicakar. Ini cicakar. Mereka naik dan sekarang lagi mengamankan titik tertinggi di Miramar mungkin ya. Karena titik tertinggi ini selain susah diraih, mereka juga enak banget buat dapetin informasi tuh kan. Kelihatan ada satu mobil, dua mobil lagi rotasi, bakal ditembakin atau enggak. Lagi ganti mobil, bakal langsung ditembakin begitu saja dengan red dot side-nya. Tapi ternyata belum cukup, sayang sekali. Fragger ternyata masih bisa berlari-lari dan mobilnya meledug. Yes, diincar langsung kali ini. Dan kita lihat kali ini juga dari beberapa tim yang bertanding, kita lihat mereka cukup disulitkan dengan tim-tim yang mengambil high ground terlebih dahulu. Aduh, Fragger terkunci nampaknya. Sudah mulai set up smoke kali ini. Apakah bisa diselamatkan atau enggak untuk tim Gado-Gado? Mungkin akan melakukan misi penyelamatan, tapi bahaya. Ini sayangnya adalah Warrior nggak punya scope lebih tinggi lagi. Ya, ini saya mau. Kalau dia mungkin punya kali 6, punya kali 4, itu mungkin bisa memberikan spray yang lebih berbahaya lagi. Tapi karena cuma RDS ya seadanya aja nembaknya. Yap, betul. Karena pakai RDS di Miramar itu kurang maksimal gitu kan. Kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Apalagi mereka ngambil bagian ini loh, bukit-bukit kayak gini. Rata-rata kan kalau ngambil bukit dia harusnya udah pede dong dengan scope yang dia punya, Betul. dengan weapon yang dia punya. Tapi ya itu dia, mungkin ini adalah pilihan dari tim Cyclone, mungkin temannya yang lain yang punya scope lebih tinggi ya. Betul, tapi itu bakal Ken juga dari beberapa tim tampaknya sedang merotasi dengan Tayo Racing kali ini. Sedang Tayo maju ke depan dan X-Cube Young Boys ya tampaknya sedang melakukan beberapa setup terlebih dahulu. Tapi kita ngomong setup, tampaknya NFT Swavel mulai juga melihat ke arah lawan yang tadi pengen setup
up tapi mungkin mendengar step langsung back off dan tarik mundur. Ini adalah cinta lama bersemi kembali. Tadi di Wrangle mereka bertemu dan Miramar bertemu kembali dari tim WAF dan juga NFT. Sedikit di zoning out, dipukul mundur dan WAF pun kembali melanjutkan rotasi mereka. Ya, kita bakal lihat juga dari NFT sedang melakukan setup setelah berhasil mengusir WAF, bermain lebih santuy kali ini dan gue rasa NFT poinnya udah cukup sih. Udah pasti lolos sih menurut gue ya. Harusnya sih, tapi balik lagi. Biasanya pro player yang udah pernah main di kancah PMPL punya gengsi tinggi juga. Nggak mau cepat puas. Nggak mau cepat puas. Dan itu dia WAF kembali terspot dan Creed pun terpanggil oleh suara panggilan alam yang dilontarkan oleh NFT. Sudah mulai mencari informasi lebih lagi dan ini ketemu lagi Ate Iya. sama virus. Lagi-lagi, kayak emang jodoh. Jodoh. Emang jodoh sih ini ya. Kayaknya udah dijauhkan dari virus, didekatkan yang serius ya. Ini yang serius ternyata si virusnya juga gitu. Dan ternyata di sisi lain Swavel pun terculik. Sementara itu AT kayaknya bakal langsung diputus gitu saja oleh player-player dari Paudi. Sudah dilemparkan tembakan-tembakan cukup panas ke arah depan. Trading knock terjadi, Vista masih bisa menggocek kembali juga. Dan Mizu pun terculik. Oh my god, third party Israel. Ada sisi lain yang mulai menembaki bagian ini. Ya, kita bakal lihat tampaknya Mizu harus kena cukup jauh posisi dari seorang Kenot. Kita bakal apakah dari tim AT bisa menumbangkan Kenot juga yang dalam satu compound yang sama. Vista harusnya bisa di revive. Kenot sedang bergocek kiri kanan ke take down juga dan nampaknya kita bakal lihat dari Paudi one by one anggota mereka take down tinggal misalkan Kinggu kali ini. What happened with Paudi? Dia rotasi kayaknya nggak ngecek loh. Soalnya benar-benar mereka polos banget langsung ngambil area yang sudah dihuni oleh AT. Dan kali ini Kingu pun menerima hujan peluru dari berbagai sisi. Apakah mampu untuk survive? Masih berusaha racing dengan baginya. Diterobos terus, tapi harusnya selamat sih ini. Ini harus selamat, tapi ya balik lagi. Solo squad nggak banyak kita bisa lakuin. Kecuali kita berdiam diri, berharap zona ke kita. Dan di late game, ketika semua orang bonyok, barulah kita keluar. Kalau sekarang keluar kan semua tim sehat gitu. Iya. Susah mau take down musuh manapun. Bener, apalagi weapon, armor, dan lain-lain mereka nggak boleh terlalu banyak dirusak juga. Dan di sisi lain kita lihat Zeux. Wow, Gloomy menyimpan 7 first aid. Cukup banyak sih untuk Ya, dikantongin. ini lumayan banyak sih dan cukup sehat juga untuk di early game. Mau kenok berapa kali juga bisa revive, bisa oper ke teman-teman juga. Nggak seperti yang gue sangka ya. Gue kira bakal lebih barbar sih daripada ini. Tapi setelah kita bakal lihat sampai menit ke 12 baru total 9 orang dipulangkan ke area lobby. Itu pun satu tim secara utuh dan Paudi 3 member. Bener. Dan zonanya mengecil ke bagian Los Leones. Gue harap sih nggak ke kotanya ya. Betul, karena kalau kita tahu ya, kota LL rame-rame masuk yang ada tahan-tahanan menggunakan TPP Iya. untuk saling mengintip dan menunggu momen musuhnya maju. Bener, sama paling main lempar-lemparan granat doang gitu kan ibarat kata. Dan kali ini kalau kita lihat juga Iri Ryujin lagi rotasi, ditembakin aja sama tim Zeux. Tapi harusnya masih belum cukup sih untuk bisa menumbangkan player-player Iri Ryujin. Mobilnya pun masih cukup sehat untuk dibawa rotasi lebih lanjut lagi. Wih, ketemu ternyata ada Kingu. Kingu, last man standing dari Paudi, ternyata tidak mampu untuk survive lebih lama lagi. Betul, dia ngumpet di rumput tadi kan, tapi Iya. malah ketahuan dan akhirnya dari Paudi dipulangkan di posisi ke-15. Tapi entah kenapa jelek, entah kenapa gitu. Gue kalau main sendiri, last man standing, otomatis harusnya kan susah kelihatan. Tapi di mana gue ngumpet, ada aja orang bisa nemuin gue. Tapi itu kayak kebetulan banget ya. Dan seperti kali ini Zeux yang ternyata juga kebetulan bertemu dengan tim One Uno. Nampaknya scouter dari Zeux tadi yang terculik lagi buka jalan. Dan harusnya Aragon dengan Ido tidak mau bermain terlalu barbar karena tersisa 2 orang aja. Betul, yang kita bakal cari juga dari tim-tim yang bertanding tampaknya sudah mulai mengempeskan ban-ban dari tim One Uno. One Uno tim yang kali ini menurut gue diambang-ambang sih. Setelah tadi hasil mereka di Wrangle, mereka diambang-ambang lolos nggak lolos nih. Tergantung hasil terakhir mereka ini. Iya benar. Jadi harusnya mereka bermain lebih hati-hati lah ibarat kata kalau memang mau mengamankan top 8. Betul. Oke, dan kita lihat dari One Uno pun posisinya agak terjepit ya. Ada 3 tim yang mengelilingi One Uno. Nggak boleh terlalu di luar rumah karena gampang banget nih ketembak oleh tim GG. Yes, kita bakal kali ini dari tim Gado-Gado sudah mengunci juga ke arah tim One Uno memegang high ground advantage, tapi dekat area mereka cukup banyak tim yang sudah mulai set up juga. Perlu berhati-hati, biasanya tempat yang enak ada tempat yang ramai dan sebaliknya juga tempat yang ramai pasti juga enak. So kita bakal kayaknya iya. juga dari tim Iron. Bener dong? Iya, gue Kalau lagi kita mikir.
Bener-bener. Tempat yang makanannya enak pasti rame. Iya, bener. Kalau rame Pasti enak. pasti enak. Nggak Iya. mungkin rame tapi nggak enak. Benar-benar. Oke. Jadi bolak-balik vice versa bisa ya? Bisa. Oke. Dan kita lihat juga dari Virus ini, tim Virus lagi rotasi juga. Nggak rotasi sih, lebih ke arah repositioning aja untuk mobil-mobilnya diparkirin supaya nggak gampang ketembak. Dan ternyata masih ada 14 tim juga yang survive di zona circle ketiga. Menarik ya. Di sisi lain juga Vi berhasil mendapatkan dubs kembali. Ini Wan Uno tadi yang udah lu bahas di ambang-ambang, dia antara agresif defensif nih. Kalau One Uno menurut gue ya, dari hasil yang mereka tadi di Irengel nabrakin Eko, menurut gue tuh kayak mereka all in, harus all in. Harus main galak, harus dapetin kill yang banyak, harus maksimal poin mereka kalau mereka pengen lolos. Karena menurut gue mereka dengan sekali WWCD itu membuka kesempatan. Tapi baik lagi, kesempatan hanyalah sebuah kesempatan kalau tidak dieksekusi dengan baik. Iya. Jadi mereka sekarang mau nggak mau harus main galak, coba cari kill, memaksimalkan persen poin mereka. Tapi untungnya kali ini zona sangat berpihak pada mereka. Compound yang enak dikunci juga oleh tim-tim sekitar area mereka, jadi nggak mungkin ada nabrak-nabrak ngasal ke arah mereka. Harusnya One Uno bisa bertahan lebih lama di game kali ini. Asal dia nggak gatel keluar-keluar ngepick Iya. terlalu lama aja nih. Biasanya tuh ke take down kayak gitu kalau misalkan ngepick terlalu lama. Dan ternyata di sisi lain masih ada yang belum kelar juga. Masih ada crit yang harus bertemu dengan Jeyux. Aragon, last man standing dari Jeyux. Mampukah mengembalikan keadaan? Satu player shot berhasil di take down. Masih ada Adrian di belakang batu. Dan Aragon kembali membuka skopnya. Di spray terus, meledak mobilnya. Tapi masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Adrian dan Aragon. Apa yang harus dia perbuat sebagai last man standing, kita akan lihat. Iya, kita bakal lihat juga dari Jeux pelan-pelan mencari momen juga. Mulai mencari angle ke arah di shot kali ini ya. Yes, betul. Dan harusnya dia melakukan boosting terlebih dahulu. Dan Adrian sudah mulai melakukan setup smoke juga ke arah depan. Mungkin Aragon akan melakukan misi penyelamatan nih. Mungkin, karena kalau Aragon nggak bisa menyelamatkan temennya, ini bisa jadi situasi yang cukup sulit ya bagi tim Jeux kali ini. Tapi lihat di atas, sudah ada tim Garo-Garo, di sebelah mereka juga ada tim Creed. One Uno punya compound yang menurut gue ideal banget sih. Dikunci dari angle-angle high ground, sehingga tidak mungkin ada tim-tim menabrak ke arah mereka. Yes, benar banget. Dan ternyata, itu dia One Uno yang berhasil mendapatkan Jeux, Ido. Ternyata Aragon masih harus survive seorang diri, gagal menjalankan misi penyelamatan. Dan sementara juga dari tim DG, nampaknya harus bertemu dengan TC di depan mereka. Yap, tapi ini bakal gini juga ya dari beberapa tim yang bertanding. Mulai masuk ke circle terakhir, ada yang pede banget, ada yang masih bermain safe juga, ada yang pengen maksimalkan poin mereka. Tergantung dengan tujuan masing-masing tim kali ini. Yes, benar banget, tergantung dari visi misinya ya. Ya, visi, Oh ya, misi, oh ya. Salah ya? salah. Artinya- Visi menang, Oh ya. misi WWCD. Iya. Kebalik ya. Visi misi menang WWCD. Oke. Nah, kita lihat juga ini dari tim DG berada di high ground bukit yang enak banget, masih punya visi misi chicken. Apa tadi? WWCD menang ya, WWCD menang. Sudah mulai tapping juga ke arah depan, dan itu ada Myron Leuzi lewat ditembakin. Nggak ditembakin. Ya ampun, nggak ditembakin. Astagoy. Itu Ini dia. tembak akhirnya Wave yang malah tumbang kali ini ya. Dan Myron Leuzi juga meleduk dipulangkan ke arah lobby. Kita lihat Myron tinggal satu, Jeux tinggal satu. Tapi lihat betapa banyaknya tim yang masih sehat kondisinya kali ini. Benar, masih lengkap, bahkan 4 orang untuk dalam satu tim. Sementara itu bakal ada fight yang cukup pecah. Ini nih cinta lama bersemi kembali. WAF dan juga NFT bakal bertemu. Spray yang cukup tajam tapi ternyata belum cukup ke arah depan. Flippy sedikit gagal untuk menumbangkan satu player dari WAF. Bakal melontarkan granat yang pertama ke arah depan. Masih ada Last Buy juga yang tersungkur lemas, tidak mampu berdiri. Ramones pun take down kali ini. Flippy akankah bisa melakukan revive terhadap Ramones karena drone masih menghadang player-player dari WAF lain. Betul, kita bakal kayak dari WAF punya chance untuk membaikkan keadaan, tapi chance tersebut nggak besar karena sekarang dari drone harus di knockdown juga kalau mereka pengen nge-push. Di sini kita lihat 3 lawan 2 untuk WAF, mereka bisa sih kalau paksa push pun bisa maju ke depan, tapi mereka lagi resikonya adalah knock. Di belakang ada DG juga. Ini bahaya untuk NFT karena posisinya bisa dijepit depan belakang, dan itu dia mulai terspot. Boboho di depan sana, tajam sekali tembakan dari NFT langsung menumbangkan seorang Boboho yang lagi turun gunung, gagal untuk turun gunung dan langsung
dihentaskan oleh drone. Yap, kita bakal ke ini juga dari tim NFT tampaknya terus menyayur kiri dan kanan. Ramones kenok untuk kedua kalinya, ini bakal sedikit bocor dan terkena beberapa tembakan juga yang mengenai seorang Ramones. Flippy dan juga drone harus berjuang dua melawan semuanya. Yes, sulit sekali karena dijepit berbagai arah untuk tim NFT. Dia harus komit milih salah satu, mau kemana? Mau ke WAF dulu kah atau mau menghentaskan dunia games terlebih dahulu? Tapi kali ini dari dunia games sedikit terhambat pergerakannya dan ternyata ada gado-gado join the fight juga. Satu player dari WAF berhasil dipulangkan. Yap, kita bakal 39 yang masih live dari 13 tim yang berbeda. Masih ke circle kelima, kita bakal lihat pengikisan massal akan terjadi. Mungkin hanya menyisakan 8 sampai 7 tim kalau barbar semua. Yes, betul. Dan ternyata kali ini permainan sangat barbar. Sudah mulai ditunjukkan. SAXX 99 lagi lewat. Begitu saja bakal ditembakin. Mobilnya masih belum meledak. Wih, melaju dengan sangat kencang. Berhasil kabur dari tembakan seorang onta. Dan mobil kedua sudah mulai lewat. Toothless, itu dia onta lagi. Healing. Nggak sempat untuk melakukan spray. Tapi Toothless darahnya udah tipis banget. Akankah mampu? Touchdown. Sakit banget blue zone-nya kali ini dari onta. Harus pindah posisi, mengamankan placementnya kali ini. Dan lihat betapa banyak tim masih bertahan di circle kali ini. 12 tim, tapi pelan-pelan mulai tereliminasi one by one. Yes, semuanya berguguran bagaikan daun di musim gugur. Dan kita lihat dari onta sudah mulai melemparkan granat yang pertama menuju ke virus. Dan apakah bakal connect kita masih belum tahu juga. Pepeng harusnya melakukan setup smoke terlebih dahulu supaya posisinya cukup aman dan nyaman. Dan itu dia, granatnya sudah mulai meledak. Ada splash damage yang cukup dalam untuk masuk. Dan gado-gado datang, benar-benar merusak party dari semuanya. Ya, kita bakal lihat juga dari tim DG pelan-pelan mencari celah. Gado sedang melakukan round, tapi malah dapat menumbangkan Pepeng dan pulangkan ke arah lobby secara utuh. Tim DG pulang di posisi ke-11 membawa 6 poin. Yes, dan kali ini kalau kita lihat juga pertahanan dari Virus mulai diacak-acak karena ada Iri yang mulai masuk dari arah belakang. Hati-hati Virus, dijepit depan belakang, sangat tidak enak sekali. Dan sementara juga kalau kita lihat banyak sekali tim yang sudah mulai berdatangan. XCB santai aja, punya rumah. Betul, Ya kan? punya high ground dengan naik ke atap kali ini ya. Dan sementara dari XQ bakal coba straight down ke arah Ajin dan gado-gado kehilangan satu player mereka lagi di zona kita yang kelima. Lihat, tiba-tiba tinggal 26 player dari 10 tim yang berbeda dan banyak banget yang tinggal solo kali ini. Ya benar banget, berguguran satu persatu player-player dan tim demi tim juga. Zona pun kembali bergerak, memaksa semua player untuk bergerak lebih dekat lagi. Sementara kalau kita lihat, banyak sekali yang berusaha untuk menumbangkan satu sama lain. Poksa berhasil untuk menumbangkan seorang player dari Iri. Betul, kita bakal lihat juga dari GG masih coba untuk mencari kill tambahan. Dan kita lihat cukup banyak tim yang saling menumbangkan. Virus pun tampaknya terlihat lapar akan poin. Kita bakal lihat dari Fraggers, bakal diincar tapi Fraggers bisa nge-frag ke arah lawannya. Menumbangkan satu tapi diincar oleh Chillboy yang tampaknya chill banget menunggu momen dan mendapatkan kill yang dia butuhkan. Yes, benar banget. Tapi ternyata Iri dari belakang sana melakukan tembakan-tembakan terus-menerus ke arah Virus juga. Dan mobilnya meledak. Lihat, semuanya begitu padat. Masih ada 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 tim loh. Ada 4 tim. Yang ini, apa namanya? Solo player. Lengkap. Oh, 4 lengkap. Solo player juga 4 tim. Oh iya bener. Wah, gokil. Seru Oke. banget. Kita bakal lihat nih dari solo player pasti saling berharap dia duluan yang tumbang. Adu-aduan ya. Ada duluan kayak semoga dia dulu yang tumbang, jangan gua. Siapapun itu. Benar. Dan lihat saja itu NFT Flippy lagi santuy aja di bagian dalam dari smoke dekat dengan jerami, masih belum terspot juga nampaknya untuk seorang Flippy. Tapi ada lemparan granat dan molotov ke arah depan. Flippy nampaknya masih cukup nyaman tapi benar-benar dibombardir itu. Darahnya tipis banget, bakal langsung dimajuin begitu saja oleh Walker dan teman-temannya. Kameranya geser. Itu dia. Dan itu dia. Flippy tumbang di posisi ke-9. Dan bersama seluruh tim NFT mendapatkan 3 poin total. 8 tim tersisa. Kita lihat kali ini masih ada 3 tim yang solo player dan juga masih ada 4 tim yang cukup lengkap anggota mereka. Virus dengan 2 player mereka masih bertahan juga di lereng di spray oleh tim Iri yang masih ada 4 player mereka. One by one player mulai berjatuhan, one by one player mulai berikan ke arah lobby dan tinggal 21 player yang bertahan hingga zona kita yang ke-6. Yes, bener banget. Wah, hujan peluru, suara peluru di mana-mana mulai terdengar. Itu WAF enak banget ya di tengah aja, nggak usah keluar terlalu jauh dari shack. Dan sementara itu di sisi lain juga Tuan Uno masih ditembakin mobilnya BSG, masih berusaha untuk bersembunyi di belakang portingan dan ada teman-teman yang lain lagi tersungkur lemas minta untuk di revive. Sementara itu juga dari Walker benar-benar menjaga bagian ini, tapi granat demi granat udah mulai masuk ke area milik AT. Ya, kita bakal kali ini juga dari tim-tim yang bertanding harusnya mereka sudah mulai berhati-hati. Ini last moment, tapi masih ada 7 tim yang tersisa. Kalau sampai tim-tim yang bertahan tiba-tiba hilang anggota yang banyak, bisa dipush oleh lawan-lawannya. Yes,
Yes, bisa banget. Dan mereka harus memikirkan positioning yang enak seperti apa. Tapi kita lihat Adrian di belakang sana sudah mulai terspot oleh player-player dari AT. Diburu, dihunting. Dan itu dia tembakan ke arah depan. Tapi Adrian masih mampu menuntaskan satu player dari AT. Ternyata dibalaskan oleh Walker. Yap, kita bakal lihat kali ini juga dari tim AT masih lengkap dengan 4 anggota mereka, tapi baru kena satu player mereka yang paling enak adalah X-Cube Boys. Dia diganggu oleh tim manapun sementara waktu ini. Dia punya rumah bahkan kan. Dan berada di high ground juga. Dan ternyata mereka udah keluar dari rumah. Ternyata mereka berada di jalanan dan punya fortingan yang cukup enak. Betul, ini mereka sangat mungkin sih dapetin WWJD pada game kali ini ya. Nanti kita lihat seperti apa eksekusinya. Ih, ada batu gede di tengah jalan. Ini nih yang menjadi game changer bagi tim X-Cube Boys kali ini. Di mana mereka kita bakal bertahan kayak di balik batu mereka, fortingan mereka. Tapi 1-1 di bawah mereka. Tinggal 3 player yang bisa jadi inceran yang pasti segar untuk mereka. Yes, bener banget. Kayaknya bakal ditabrak. Wih, nggak sadar Sion. Tapi ternyata bait yang cukup baik dari Sion langsung saja. Bisa ditembakin dari temannya. Backup yang sangat baik dari XCB dan langsung saja blind spray through the smoke. Menghentaskan, dijepit kiri dan kanan double pick. Tapi ternyata what happened? 1-1 menggila dengan spraynya. Berhasil untuk menumbangkan player-player dari XCB Dams. Mencari kembali, digocek kembali dengan Uzi di depan sana spray down. Tapi ternyata Dams pun yang harus ditumbangkan. Wow, pertahanan dari 1-1 benar-benar solid. Betul, gue kira dari X-Cube Young Boys bisa membagikan keadaan, malah 1-1 dengan 2 member mereka harus bertahan, tapi masih bisa masuk ke top 4 dengan total 8 kill mereka kantongi. Yes, ini benar-benar panas banget match terakhir kita. 4 tim tersisa, AT, IRI, WAF dan juga 1-1. Siapa yang akan mendapatkan WCD? 1 tim kembali dipulangkan, IRI. Ternyata 3 tim tersisa, AT, 1-1 dan juga WAF. Ya, kita bakal kali ini juga 3 tim tersisa. Kali ini nggak ada tim yang lengkap, 3-2-1. Siapakah yang bakal WWCD di game kita yang terakhir? Wah, ini enak banget. Itu player WAF last man standingnya santuy aja dari tadi loh. Dia nggak bergerak banyak. Santai aja dia, Santai aja. nunggu momen dan lagi nunggu kesempatan dia kali ini. Oh, ini menarik sekali ya. Karena 2 tim yang benar-benar fokus depan-depanan dari tadi. Saling menembak satu sama lain juga. Algojo Zenit. Ini benar-benar seperti Algojo dia. Memberikan pressure terus-menerus ke arah tim 1-1. Betul. Tapi kita lihat di belakang mereka tampaknya WAF Sax mulai keluar dari pertahanannya, bahkan memulangkan 1 orang ke arah lobby. Kali ini 1-2-1. Waduh, Sak 99 sudah keluar dari gubuk deritanya dan kali ini cukup haus akan kill. Melihat ada di depan sana bakal langsung di spray, tapi ternyata hampir masih ada airdrop yang bisa menyembunyikan. Dan kita lihat dari Sak masih ngerangkak. Apakah mampu untuk mendapatkan 1 player? Ketahan sama pohon dan itu running shoot ke arah depan, tapi zonanya terlalu sakit dan Sak berhasil untuk masuk kembali. Healing dulu atau enggak? Healing dulu. Tenang dulu. Cari momen, cari nafas, cari waktu untuk perang kembali. Kita bakal kali ini tampaknya game yang tadi gue kira AT bakal clear semuanya malah diganggu oleh Sax 99 yang akhirnya membuat tim AT punya chance untuk lebih jauh lagi nih. Bener, udah kayak balak banget tuh dari belakang tiba-tiba nongol. Dan sementara itu kalau kita lihat juga dari AT, ada yang ngebawain senjata Rambo. Iya, ada yang bawa senjata Rambo. Masukin zona-zona terakhir ini menjadi satu keuntungan juga bagi mereka. Lihat dari WAF, dia tinggal milih nih. Siapa nih mau chicken? Gue mau kasih AT atau gue mau kasih Uno ya? Ini bahaya banget, ini SAX-14 musuh dalam selimut. SAX-99, kok malah 44 sih? SAX-99. Dan dari AT pun udah mulai pop out smoke ke arah depan. Ada tembakan yang sudah mulai dibuka, tapi belum ada yang tumbang sama sekali. Masih aja semua bermain dengan sangat sabar. Semuanya masih mempunyai darah yang cukup nyaman. Wah, ternyata... Oh, enggak ya? Killing feed-nya telat. Killing feed telat, sekarang tinggal sisa 2 tim doang. Kita bakal apakah Uno atau akankah Algojo Zenit mendapatkan WWJD mereka. Tinggal 1 member terakhir dan tampaknya 1-1 mendapatkan WWJD kedua mereka pada hari ini. Yes, betul sekali. Ternyata 1-1 berhasil mendapatkan double WWJD. Yes, satu-satunya tim yang bisa WWJD 2 kali dalam 1 hari. 1-1. Pastinya WWJD yang berharga, tapi dapatkah WWJD ini membawa mereka lolos ke tahap playoff? Apakah 2 WWJD mereka pada hari ini bisa membawa mereka